Rumah baru kubeli sebelum nikah. Setelah nikah, adik ipar dan keluarganya pindah masuk. Tinggal 3 tahun hanya karena aku bilang rumah terlalu sempit adik ipar di depan semua orang. Tampar aku 6 kali. Yoi diam saja. 3 hari kemudian ku buat seluruh keluargamu menyesal. Sup hambar. Besok tambah garam. Iya, kakak ipar. Masakmu sekarang makin asal. Kakakku kerja tiap hari capek. Pulang makanan hangat pun tak enak. Itu lipstik baru Bibi. Hanya lipstik. Pelit. Kamu pakai dabao beli lipstik buang uang. Rumah 90 meter di Shenzhen. Ku beli sebelum nikah. Setelah menikah adik ipar Yo KAI bilang kontrak asrama pabrik habis. Mau numpang sementara. Halo kakak ipar Yoi, bilang kita satu keluarga sudah seharusnya. Aku mengangguk. Tinggal 3 tahun. Dari dia sendiri jadi istri anak lalu jemput ibunya jadi 5 orang. Dan aku, pembantu gratis keluarga besar ini. Rumah terlalu sempit. Kamu bilang apa? Rumah kakakku. Kamu orang luar, apa hakmu bilang sempit? Kamu itu apa? Ingat ini. Ini rumah kakakku. Keluarga Yo. Bukan rumahmu. Berani balas sekali lagi. Aku tampar lagi. Sudah. Kita satu keluarga, biar saja kakak iparmu belum dewasa. Kau sabar saja. Tidak tahu malu. Kalau bukan karena kakakku, dia bisa tinggal di rumah bagus ini. Putri, ini dukungan dari keluargamu. Dari 25 Oktober 2072 sampai 24 Juni. Istri. Buka pintu. Kita bicara. Suking. Cukup kau berulah. Adikku memang begitu. Kau tahu kan kenapa kau ambil pusing? Demi aku, sabar saja. Lupakan saja. Sabar saja. Teman-teman. Ini rumah Yo, minum dan bersenang-senang. Malam ini pulang mabuk. Baik, ayo.
1. Yokai. Bodoh. Kamu itu. Tahan sebentar. Bu, ini semua kotoran jangan campur dengan baju biasa. Kenapa tidak bisa? Anakku tidak kotor. Repot. Bukan kamu. Tahan sebentar. Kau ibu rumah tangga. Apa yang menarik? Kau tahan. Tahan saja sebentar. Rumah bekas Shenceng, cara jual cepat. Halo, saya mau jual rumah. Baik, Bu, rumah Anda di kompleks mana, luas berapa? Tahao Yuan 90M, renovasi bagus 5 tahun, satu-satunya. Kak, Ini properti bagus. Mau jual berapa? harga tidak masalah. Dari harga pasar bisa lebih murah 10%. Cuma satu syarat. Apa syaratnya? Lunas. Proses cepat, Kak. Anda buru sekali, sangat buru, baik, saya paham. Kak, besok ada waktu. Bawa sertifikat dan KTP. Datang ke toko. Kami cari pembeli paling cepat selesai sehari. Ada waktu. Rumah ini. Dulu satu-satunya rasa amanku. Kupikir, dengan ini aku punya rumah. Sekarang aku sadar, tamparan di mukamu tak lebih ringan. Walau rumahmu sendiri, pria yang buatmu dingin. Tak lebih cinta walau kau beri lebih. Kandang ini ku buat sendiri. Sekarang ku hancurkan sendiri. Bangun. Ya. Wajah kenapa? Tak apa. Alergi. Kau mau keluar? Ya, ada urusan kantor. Cepat pulang. Kak Su datang sini. Kak Su, semua permintaanku ingat. Semalam langsung cocokkan beberapa klien, semua punya modal mau beli rumah cepat. Satu paling cocok. Pak Sang. Anaknya masuk SD tahun ini, zona sekolah tepat di kompleksmu. Rumah lamanya sudah dijual, tunggu daftar domisili, sangat buru-buru. Asal harga tak terlalu gila, dia bisa terima. Pilih dia saja. Kapan ketemu? Janjian jam 8 di Niaong. Tuan Zhang, Anda datang. Ini Kak Su. Halo. Tuan Zhang, lihat dulu data, tidak usah. Nona su, rumah Anda sudah saya tahu. Tipe lantai renovasi. Keluarga kami suka semua, paling penting zona sekolah. Soal harga, bagaimana?
Harga pasar 9 juta, saya kasih 8,5 juta, bagaimana? Tapi harus lunas. Tanda tangan kontrak hari ini. Urus balik nama besok. Tidak masalah. Karena sudah sepakat saya buat kontrak sekarang, tenang, kami profesional. Nona Su, uang muka sudah transfer. Besok jam 9 pagi temu di pusat transaksi properti. Baik. Tahu pulangnya. Aku bicara padamu. Masak? Lapar banget. Suking, kamu ke kantor hari ini kenapa lama sekali? Resign saja. Nanti makan apa? Aku makan di rumah mama. Apa katamu? Pulang ke rumah orang tua. Suking, apa maksudmu? Kamu masih mau lanjut? Kamu berani ya bicara begitu pada mama, kamu pulang ke rumah orang tua, siapa masa untuk kita? Aku bukan pembantumu. Kamu gila, biarkan dia pergi. Aku mau lihat berapa lama dia ditahan di sana. Tanpa Yoi, tanpa rumah ini. Dia wanita dipecat. Aku. Xiao Bao. Kita tinggal di rumah nenek ya. Suking. Mau apa kau? Kau harus bikin rumah ini gak tenang. Rumah ini. Yoi. Kau sebut ini rumah. Saat aku dipukul. Di mana kau? Adikku memang agak kasar. Dia pukul orang itu salah. Tapi kau. Dia adik kandungku, mau bagaimana? Apa aku harus berkelahi dengannya demi kau? Semua keluarga. Malu rasanya. Aku tidak tawar-menawar. Aku memberitahu. Suking. Aku larang kau pergi. Juga bawa anak. Suking. Dengar. Hari ini jika kau melangkah keluar rumah ini, jangan kembali lagi. Baik. Pergi jauh. Jangan balik kalau bisa. Balik. Ya.
Cepat masuk. Sudah makan? Belum. Ada nasi di panci buatmu. Sudah dingin ibu panaskan. Kerja tidak lancar. Ya, Sudah berhenti ya sudah istirahat dulu bagus juga. Taruh barang di kamar cepat keluar makan. King King. Makanan sudah panas. Ayo makan. Datang. Seharian belum makan. Masakan ayah enak sekali. Enak, makan banyak. Hak guna bangunan 2002. Busu terima kasih banyak. Kerja sama baik. Sisa bayaran sudah transfer lewat keuangan. Cek saja. Sudah terima 8 juta. Tuan Zhang, rumah ini milik Anda sekarang. Anda bisa ambil kapan saja kode 888.999. Baik aku pergi sekarang. Tuan Zhang, saya temani. Suster Su kalau jual rumah lagi. Hubungi saya. Pak ke Shengcheng Bay. Yoi, kita bercerai. Lama tak lihat laut. Kenapa panik? Dia wanita tanpa kerja bawa anak mau lari kemana? 3 hari. Dia pasti balik. WeChat tak balas, telepon tak angkat. Sudah sehari semalam. Kak, kau terlalu manjakan dia. Seorang wanita 3 hari tak dipukul, naik genteng. Lihat aku pukul dia. Dia berani melawan sekarang. Biarkan dia belajar biar dia tahu siapa di rumah ini. Tuan sebenarnya. Ya. King King, nikahi aku. Nikahi dia. Baik. Ini rumah baru kita, bagaimana suka? King King. Aku tak punya mobil, rumah, gaji 3.000 kau mau nikahi aku akan baik padamu seumur hidup. Sayang, cinta, lindungi. Sampai mati.
Suking. Jika aku tak baik padamu, Disambar petir. Mati celaka. King, kau pulang. Cari siapa? Halo, saya Zhang. Ambil rumah. Ambil rumah apa? Salah tempat ya. Siapa? Lambat sekali. Tutup pintu cepat. Tak salah. Rumah ini sudah kubeli kemarin. Ini sertifikat baru. Pemilik nama saya. Ini. Bohong pakai buku palsu? Ini rumah kakakku. Pergi. Tuan, hormati kami. Sertifikat ini. Dari pusat transaksi sah. Berkekuatan hukum. Pemilik lama Suking. Sudah jual rumah ke Tuan Zhang. Suking. Pulang sekali lagi. Wanita itu benar jual rumah. Tuan. Lepaskan. Kalau tidak, lapor polisi. Aku tak peduli apa masalahmu dengan Busu. Tapi rumah ini pemilik sahnya aku. Tindakan kalian sudah termasuk masuk rumah orang tanpa izin. Kuberi kalian 1 jam. Bereskan barang. Pindah sekarang. Jika masih di sini, aku lapor polisi. Biarkan polisi usir kalian. Tak ada keadilan sialan itu, dia mau bunuh keluarga kami, aku tak bisa hidup. Kau menakut-nakuti siapa? Kami tak pindah. Lihat apa kau bisa. Tak pindah. Halo. Aku mau lapor polisi. Ini perumahan THO 60. Ada orang masuk propertiku tanpa izin. Tolak pergi. Baik, Pak. Kami segera kirim. Kau serius? Kau benar-benar lapor polisi? Nak, bicara dong. Katakan sesuatu. Aku. Wanita Suking itu. Dia jual rumah. Mereka mau usir kita. Katakan sesuatu. Ini rumah keluarga Yo. Mereka mau usir kita. Katakan sesuatu. Dasar tak berguna. Istrimu buat kita. Akan dibuang. Ke jalan. Kenapa melongo? Saya cek dulu. Anda Yoi? Saya pemilik baru rumah ini. Shanghai. Anda. Keluarga Anda. Duduki properti saya. Tolak pindah.
Saya beri waktu cukup. Jadi saya lapor polisi. Bos. Kakak. Omong kosong. Rumah ini milik keluarga Yo. Mana Su King? Istriku tak mungkin jual rumah. Tuan tenang. Bicara baik-baik, jangan kasar. Tuan Yoyi, sepertinya Anda belum pahami situasi. Rumah ini di sertifikat hanya nama Nyonya Su King. Milik pribadi sebelum nikah. Dia punya hak penuh. Tak perlu izin siapapun. Rumah ini sudah kami balik nama. Saya pemilik sah rumah ini. Kalian harus segera pergi. Nak, Apa ini semua? kau bilang rumah ini kau yang beli, kenapa di sertifikat cuma nama Su King sendiri? Ini sulit dijelaskan sebentar. Aku tahu. Pasti sebelum nikah kakak ipar yang paksa kakak ipar apa? Perempuan Su King itu dia tipu kakakku. Nak, Apa yang bisa kukatakan padamu? Kamu terlalu lembut, bukan begitu? tanpa keluarga ini kau sudah dikerjain perempuan itu. Betul. Tanpa dukungan kami kakak, hidupmu pasti tidak manusiawi. Tapi, kenapa Su King jual rumahnya? Bagaimana nanti hidup ini? Su King, Angkat telepon. Su King. Yoi ini biasanya tampak jujur sopan santun, kenapa terlihat galak? Iya, seperti mau makan orang. Tahu wajah tak tahu hati. Orang ini tanpa sopan katanya juga KDRT. Benarkah sangat menakutkan munafik? Tuan, tolong kerjasama. Pemilik rumah sudah beri waktu tambahan, sekarang harus pindah. Barang pribadi kami. Barang kalian bisa dititip sementara di kantor komunitas. Kak, sekarang bagaimana? Kita benar-benar diusir, kita mau kemana? Pergi dulu. Itu yang di lantai 11. Katanya banyak orang tinggal iya. Sepertinya keluarga pihak suami setiap hari ribut pantasan katanya, adik ipar mereka sombong sekali. Bahkan pukul kakak ipar. Apa dosaku ini? Menikahi istri berhati hitam. Ini benar-benar memaksa kami mati. Yo Kai, sudah kubilang tinggal di rumah orang lain tak tahan lama, kau tak dengar, sekarang begini. Diusir seperti anjing, malu sekali. Diam kau. Sekarang kau bicara omong kosong tak berguna. Kau bicara dong.
Sekarang bagaimana? Anakku masih kecil masa tidur di jalan. Kenapa aku punya anak tak berguna begini? Tak bisa kendalikan istri sendiri. Sampai rumah dijual sekarang kita. Keluarga besar ini gimana? Cari solusi dong. Bu, Suking tak angkat telepon, kakak juga tak bisa. Kita harus cepat cari cara cari tempat tinggal. Iya kak, kau lulusan universitas. Di Shenzhen punya nama. Atau teman. Tak ada. Kau terlalu payah. Sekarang sudah malam. Atau cari hotel saja. Cepat. Hotel. Aku cari. Ya memangnya siapa? 1 kamar 3.400. 6 orang minimal 3 kamar semalam lebih 1.000 kak. Pesan 1 saja. Kak, Setidaknya kau pekerja kantor tinggal di sini nanti ditertawakan. Gajiku cuma 10.000. Makan, pakaian, semua butuh uang. Lainnya harus. tinggal berapa hari? Maksudmu tanpa Suking kita harus makan angin. Ia tanpa istri dan rumah itu aku Yoyi di Shenzhen bahkan tempat berteduh untuk keluarga. Tak bisa dapat. Kak, lihat. King King. Suking. Kakak ipar, Dari mana mobilnya? BMW lagi. Uang jual rumah, kau pegang. Sayangi dirimu. Beli mobil sisanya ditabung. Nanti pasti berguna. Baik, Bu. Busu, selamat ambil mobil lunas. Terima kasih. Kalau tahu begini, kenapa dulu? Saat tamparan Yo Kai mendarat di wajahku saat Yoyi diam tak berani bela aku. Mereka harus sadar akan tiba hari ini. Aku bukan ibu suci. Tak akan maafkan. Aku pakai cara paling efektif, paling menyakitkan mereka, ambil kembali milikku. Nomor asing. Yoyi. Suking. Kenapa kau lakukan ini? Suking. Kenapa kau lakukan ini? Kau jual rumah kami tinggal di mana? Kau setega ini. Kita suami istri. Ibu dan adikku. Mereka juga keluargamu. Pertama, rumah ini harta pranikahku. Aku jual kapanpun itu hakku. Kedua, kita segera bukan suami istri, pengacara perceraianku akan hubungi kamu soal cerai. Dan hak asuh anak. Ketiga, juga paling penting mereka bukan keluargaku sejak adikmu pukul aku dan kamu pilih diam saat itu. Kalian semua, bagiku hanya orang asing. King, aku tak wajib urus hidup sekelompok orang asing. King, aku salah, maafkan aku ya. Aku benar-benar sadar salah, kita balikan lagi ya. Aku suruh mereka pergi, aku suruh adikku minta maaf, bersujud pun boleh. Asal kau kembali.
Asal kau kembali, apapun bisa King. Yoi. Terlambat. Beberapa hal sekali salah. Seumur hidup. Yoi. Terlambat. Beberapa hal sekali salah. Seumur hidup. Aku tak akan beri kau kesempatan kedua untuk sakiti aku. Wanita bodoh bernama Suking. Sudah di bawah 6 tamparan yokai. Mati total. Yang hidup sekarang adalah yang baru. Nyohuru Suking mulai sekarang. Hidupku hanya untuk diriku sendiri, tapi sebelum mulai hidup baru aku masih hadapi tantangan terbesar. Yaitu cerai dan rebut hak asuh. Nak, kau satu-satunya baju besi dan kelemahanku. Aku pasti menang perang ini. Dapat hak asuhmu. Bayi tidur nyenyak. Tenang urus urusanmu. Tempat apa ini? Yoi. Ini tempat tinggal. Yoi, kau suruh kami tinggal sini. Ia bahkan tak ada tempat injak. Ada tempat tinggal sudah bagus. Tak mau tinggal, tidur di jalan. Kak, kau telepon Suking. Dia harus keluarkan uang. Rumah itu laku 8 juta lebih, jangan biar dia ambil sendiri. Aku sudah telepon. Tapi dia tidak angkat. Dia blokir aku. Kau cari dia saja buat ribut di rumah orang tuanya, aku tidak percaya dia bisa melawan. Benar. Cari dia. Suruh dia keluarkan uang. Beli rumah baru untuk kita. Dia anggota keluarga Yo. Uangnya itu 8 juta lebih. Berapa banyak itu tak habis. Menikah dengannya. Apa aku salah? King, aku tak akan tinggalkan kau dan anak. Sampai mati pun tidak. Fa. Bu. Aku tahu. Pengacara cerai terbaik di Shenzhen. Bahkan dengan uang pun sulit. Baik. Aku mengerti, sampai dulu ya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya janji dengan Pak Wang. Ibu Su, ya. Pak Wang sudah tunggu di kantor, silakan. Baik, terima kasih. Nona Su, silakan. Pak Wang, Nona Su sudah datang. Kamu. Kak Haize. Lama tak jumpa Susu. Kak Haize, benar kamu. Sejak pindah SMA tak pernah lihat lagi, tak sangka kini jadi pengacara besar. Setelah itu aku lihat kamu sekali. Kamu lihat aku? Kapan? Waktu itu. Kamu sudah menikah.
Kak Haize. Melamun apa? Tak apa. Aku rasa waktu cepat berlalu. Nasib suka bermain. Ayo. Duduk. Su. Situasi dan data Anda sudah saya pelajari detail. Ya. Hadapi KDRT dan pria tak hargai Anda, cara paling benar adalah hentikan kerugian. Anda benar. Juga cantik. Terima pujian. Pertama, rumah adalah harta pranikah Anda. 8 juta dari jual rumah sepenuhnya milik Anda. Yoyi tak dapat sepeser pun. Kedua, soal hak asuh anak. Anda punya tempat tinggal tetap. Meski kini di rumah orang tua, Anda mampu beli rumah baru kapan saja. Dana Anda kuat bisa beri anak hidup dan pendidikan baik. Terpenting, Yoyi diamkan bahkan biarkan keluarga kasar pada Anda. Ini sangat merugikan dia di pengadilan perjuangkan hak asuh. Jadi, Susu, kasus ini, Peluang menang Anda 100%. Bagus. saya serahkan pada Anda. Saya minta satu. Selesaikan cerai cepat. Saya tak mau lagi urusan dengan keluarga itu. Tentu, Saya segera ajukan gugatan cerai ke pengadilan dan minta sita aset. Bekukan semua kartu dan harta atas nama Yoyi, cegah dia pindahkan harta bersama pernikahan. Profesional. Terima kasih. Su King. akhirnya kau mau temui aku. Kau tahu, aku sudah telepon kau berkali-kali. Tapi kau tak angkat. Lepaskan. Antara aku dan kau tak ada yang perlu dibahas. Tidak ada. King. Aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku salah saat kau dipukul tak maju. Aku cukup. Tak malu. King. Satu kesempatannya. Satu kali. Kita jangan cerai. Kita tetap bersama seperti dulu ya. Sekarang tahu salah. Kemana saja sebelumnya. Kalau minta maaf berguna, buat apa polisi? Jika berlutut bisa dapat maaf. 6 tamparanku. Sia-sia dong. Yoyi. Kamu di sini. Berdiri. Kamu di sini. Berdiri. Keluarga Su tak punya menantu berlutut. Karena tak bisa lindungi anakku, mulai sekarang jauhi dia. Pak, antara aku dan Suking ada kesalahpahaman. Kamu dan keluargamu perbuatan pada anakku. Kami tahu semua. Suking sudah tunjuk pengacara urus cerai denganmu. Pak, jangan. Aku tak layak. Kamu pergi saja. Sekarang juga sisa sedikit harga diri. Pergi nak pulang, ibu masak sup ayam. Sial. Beli rokok lagi. Keluarga miskin kau boros, mau hidup apa tidak? Tidak. Rokok sebiji, cerewet setengah hari.
sakit kepala. Gimana? Temu si durhaka. Temu. Dia mau kasih uang. Tahu. Si sial tak bisa diandalkan. Yoi, kau laki-laki atau bukan istri sendiri tak bisa atur sekarang gimana? Kita tak bisa terus tinggal di tempat sial ini. Betul. Kakak. Gaji kau kan tinggi, sewa rumah saja rumah lebih besar. Lihat. Anakku mulai gatal. Tempat ini kotor. Aku tak betah. Sewa rumah. MA. Yokai. Uangku tak cukup sewa rumah besar. Kak. Uang di kartumu kenapa sedikit? Aneh, Kak. Gajimu 20.000 sebulan. Tak bayar sewa, kurangi listrik, air, gas, biaya sekolah anak semua dibayar kakak ipar. Kenapa tabunganmu sedikit? Bukan 20.000 tapi 10 ribuan. Gajiku tiap bulan kurangi biaya sendiri, semua ku kasih ke MA dan adik. Kamu tak bisa menabung. Bukan urusanku. Iya, kau lulusan universitas kerja di kantor. Jangan bohong. Sewa dulu saja. 2 kamar kecil. Sementara berdesakan. Tunggu aku. Selesai urusan. 2 kamar. Mana muat? Aku tak peduli. Aku harus punya kamar sendiri. Tua begini. Mau berdesakan? Tidak. Tak ada cara lain. Atau pulang kampung. Aku tak mau. Susah payah ke Shenzhen. Aku tak pergi. Iya. Semua orang di kampung tahu. Anakku sukses. Nikmat di Shenzhen. Pulang sekarang. Bilang apa? Cuma pegawai biasa. Bohong saja. Aku bohong. Bukan bos besar apa? Aku salah. Iya. Kakak tahu sendiri kelakuan orang kampung. Biar ibu pulang sekarang. Punggungnya akan ditusuk orang. Iya. Nanti ibu bagaimana hidup? Nasibku sengsara. Ayahmu mati cepat. Aku susah payah besarkan kau. Belum nikmati. Mau aku mati. Aku tak mau hidup. Sudah jangan ribut. Aku cari cara. Cepat. Ayah. Ibu. Aku lapar aku juga. Lapar tahan. Ayah tak punya uang. Sudah. Aku pergi aku juga. Tuan, Total 327,5. Tian gesek kartu ini. Maaf, Pak, kartu ini tidak bisa. Masa? Coba lagi. Pak, memang tidak bisa. Tertulis kartu ini. Beku. Kamu baru. Bisa pakai. Pak, saya sudah gesek, tertulis kartu ini sudah dibekukan. Mustahil. Kartu ini selalu saya pakai beras, minyak, semua belanja rumah dari kartu ini tak pernah masalah. Kenapa di supermarketmu tidak bisa? Bingung, kan? Dan Ada apa? Apa-apaan? Ganer. Begini ceritanya. Pak, kartu kredit ini kartu tambahan kan? Iya. Kenapa? Kalau begitu Suking ini istri Anda. Istri saya kenapa? Jelas istri Anda yang bekukan kartu Anda. Anda malah salahkan saya.
Jelas istri Anda yang bekukan kartu Anda malah salahkan saya. Pernah lihat bencong? Belum pernah lihat segalak ini, tanya cewek itu, bisa pakai atau tidak, tanya diri sendiri. Kenapa kartu diblokir? Betul, kelihatan rapi padahal tak berguna. Betul, Pak. Ada cara bayar lain. Ada. Bukan salah saya. Kakak, Anda tak apa. Aku baik paman, kau tak punya uang. Aku paman. Bukankah kau yang terhebat? Kenapa setelah pisah dari bibi sampah jadi begini? Sampah. Suking. Jika kau keluar pintu hari ini, jangan kembali lagi. Baik. Yang sampah. Bukan dia. Sepertinya suasana hatimu sangat baik. Kurungan. Pesanan untukmu, es kopi 3 sendok gula, apa tidak salah? Bertahun-tahun berlalu. Kau masih ingat? Aku hampir lupa. Ini yang diajukan ke pengadilan, surat gugatan cerai. Ini tanda terima permohonan aset. Aku sudah hentikan kartu kredit tambahanku. Ini. Tabungannya juga dibekukan sementara tak bisa pakai sepeser pun. Bagaimana caranya? Saya daftar di sini semua kesalahan Yoyi termasuk membiarkan keluarganya duduki properti pranikahmu lama. Saat kau alami KDRT dia acuh tak acuh dan setelah nikah bertahun-tahun gajinya ditransfer ke keluarga asalnya, tak penuhi tanggung jawab ekonomi keluarga kecil. Setiap poin ada bukti jelas. Profesional. Pantasan jadi pengacara perceraian nomor 1 Shen Cheng. Susu ada apa? Dia dulu selalu sombong, anggap dirinya terhormat. Kasihan. Tidak. Saat dia biarkan keluarganya lakukan KDRT padaku, aku putuskan tarik kembali semua yang kuberi padanya. Kembalikan dia ke asal. Bagus. Tapi kau yakin Yoyi orang terhormat? Maksudmu? Kak Haize, bukankah kau pengacara perceraian terbaik di Shenzhen? Apa kasus ini punya kemungkinan lain? Soal kasus aku jamin. Pasti aman. Lalu ini? Susu. Sebagai Aku lihat banyak sisi gelap masyarakat, aku cuma ingin ingatkan jangan sakiti orang. Tapi waspada pada mereka. Maksudmu Yoi? Bukan. Keluarga Yo akan pakai trik kotor. Anjing terdesak lompat tembok, apalagi manusia. Susu. Aku punya teman di berbagai bidang. Ada masalah apapun hubungi aku kapan saja, mengerti? Aku mengerti, Kak Haize. Kau tidak mengerti. Susu. Maksudku masalah apapun. Mungkin aku terlalu khawatir. Tanda tangan. Sini. Jika tak ada halangan minggu depan akan masuk proses hukum lalu selesai. Makasih. Pernikahan busuk ini akhirnya mulai proses pengakhiran hukum. Bagus. Untukmu. Untuk kebebasan.
Suasana hati bagus ya bertemu Azhe ya. Bertemu lihat wajahmu berseri-seri. Azhe sama kamu. MA, ngomong apa sih? Aku sama Haize cuma bahas soal kasus cerai. Cari yang lain. MA, aku baru cerai udah mau kirim aku lagi. Buruan usir aku. Enggak kok. Tapi, Azhe beda dari yang lain. Beda apa? Dia suka kamu. Masa sih? Kamu gak tahu. Iya juga dia terlalu pendiam. Kamu gak tahu, King. Sejak Azhe pulang dia cari kamu terus. Hari nikahmu, dia di luar gedung mabuk berat. Aku kemudian sempat lihat kamu sekali. Kamu gak tahu. Susu maksudku masalah apapun. Apakah Haize benar-benar? King. Soal cinta ibu tak paksa soal hidup. Ada rencana ke depan. Bu aku mau beli rumah lagi. Uang di tangan di bank juga turun nilainya lebih baik, jadi aset tetap beli rumah sekolah bagus. Lebih dekat dengan kalian. Xiao bawa sekolah juga mudah. Baik. Kamu anak yang punya pendirian, uang itu milikmu pakai sesukamu. Aku dan ayahmu selalu dukung kamu. Ya. Ibu masak dulu. Baik. Aku dan Xiao Bao akan punya rumah lagi. Rumah milik kita sendiri. Ayo jalan dorong menara. Uangnya mana dapat uang belum? Uangnya mana? Ini semua. Susah payah pinjam dari teman kerja. Cuma segini buat pengemis aja. Segini buat apa sewa rumah aja kurang. Iya. Tuan rumah tagih tiap hari. Kayak orang mati. Lagi lingkungan sini jelek, anak pertama dan kedua kena eksim. Nangis tiap hari. Dasar sampah. Istrimu punya 8 juta, kau tak bisa ambil speser pun keluarga Yoko punya. Orang tak berguna sepertimu. Dia. Gugat. Nomor. Dengar ya. Hadapi wanita macam dia jangan pakai cara lembut. Dia sembunyi di rumah orang tua. Kita serbu langsung. Bikin ribut di rumahnya. Di depan tetangganya bocorkan semua aibnya. Betul. Dia wanita paling jaga muka. Pasti dia tak mau kehilangan muka. Ide bagus. Dia sok suci. Kita robek mukanya. Biar di depan tetangga dia malu. Lihat dia berani macam apa lagi. Tidak. Jangan. Kenapa? Kalau pergi, tak ada jalan balik. Kau masih mau bersama dia? Sadarlah. Dia mau kita sekeluarga mati. Iya. Ingat dulu. Lihat sekarang. Ini hidup manusia. Ya salah Suking menantu durhaka. Kita taribut-tarbut keluarga kita tidur di jalan. Besok pergi. Kau tunjuk jalan. Jika kau tak pergi. Kau bukan kakakku. Bicara dong. Pergi. Dibungkus. Siapa ini ketuk keras sekali. Kalian. Kami ambil kembali. Barang milik keluarga kami.
Letakkan. Ini rumahku. Tak boleh kalian berulah. Tak ada hukum menantu rebut uang keluarga mau bunuh kami semua. Lihat semua wanita berhati hitam. Aniaya mertua keluarga besar kami tak bisa hidup. Anak tak bisa beli susu. Suking, dasar wanita kejam, keluarkan uang jual rumah sekarang juga. Itu hasil jerih payah kakakku. Apa hakmu menikmatinya? Anak perempuan keluarga Su kok begini. Suami istri Su jadi guru seumur hidup mendidik orang. Di usia tua nama baik hancur. Jika kau tak keluarkan uang hari ini, kami akan tinggal di rumahmu. Tak pergi. Hari ini kami tinggal di rumahmu. Tak pergi. Kau. Ku dengar. Dulu kau guru. Kau bisa didik Suking jadi anak tak berbakti kau sebagai guru. Sungguh gagal. Aku ajar jadi orang jujur. Seperti kau yang lebih hina dari binatang. Pantas berdiri di sini dan menggonggong. Tahu 3 patuh 4 kebajikan. Menantu minta bakti panci 3 generasi. Lausu. Jangan buru-buru. Yoi. Aku selalu kira kau orang terhormat. King. Tak sangka jadi begini. Aku si preman si siang ini, kau mau kakakku menderita lagi. Itu namanya PUA. Diam kau. Suking. Sebelum nikah kau manis bohongi kakakku. Buat dia transfer rumah beli lunas ke namamu, kau mau ambil semua harta, jangan mimpi apa katamu. Kau bilang rumah itu. Kau beli lunas. Dia mau cerai darimu, kau masih bela dia. Apa kau benar darah keluarga Yo? Kenapa pengecut begini? Suking, dasar wanita kejam, kau lihat kakakku polos, kau terus bully dia. Semua, lihat sini anak keluarga Su sebelum nikah, manis kata tipu akta. Setelah nikah, berubah muka tak kenal. Anak keluarga Su kenapa begini Suking? Kami sejak kecil lihat kau besar. Pasti tidak mungkin. Tahu orang, tahu wajah, tak tahu hati, omong kosong. Hanya satu rumah. Keluarga Su mampu beli. Sebaliknya keluarga ini tampak agak bermasalah. Ibu. Sayang, sini ibu. Yoi, aku tak tahu apa yang kau bilang ke keluargamu, tapi hari ini, di depan semua orang kau pegang hati nuranimu. Katakan rumah itu. Siapa yang beli? Nak, kau bilang kakak. Kapan lagi apa takutmu bilang? Kak, kau bilang kami dukung. Ya. Dengar, rumah ini beli kakakku. Dengar baik-baik. Yoi, dulu ku kawinkan putriku. Apa janjimu? King. Jika aku tak baik padamu, disambar petir. Mati celaka. Pak. Aku. Pembohong masuk neraka lidah cabut. Kau. Pak. Serahkan padaku. King. Kau tenang, aku bisa. Yoi, kau bilang rumah itu kau beli kontan. Tentu. Kakakku orang jujur, dia tak pernah bohong.
Baik, karena kau beli, katakan padaku rumah itu kapan, di mana, dibeli siapa perantaranya. Uang kontan rumah berapa jumlahnya? Kakak nak, kenapa tak bisa jawab? Tahu kenapa dia tak bisa jawab? Karena dia berbohong. Karena dia berbohong. Mungkin kakakku lupa ya. Kakakku sibuk kerja, mana ingat hal kecil baik. Ya mungkin Yoyi memang orang sibuk, tapi tanda tangan kontrak beli rumah, catatan transaksi bank, dan pendaftaran di kantor properti, semua ini bisa dilacak. Jadi Tuan Yoyi, apakah Anda bisa tunjukkan semua catatan? Satu saja. Bu Ulf, Ayo, tunjukkan padanya. Dia tidak bisa. Karena dia tidak punya. kamu. Saat Yoyi kuliah, Biaya kuliah dikumpulkan, susah payah, punya banyak utang pendidikan. Setelah kerja gaji bulanan 7-8 ribu, dia harus bayar utang dan kirim ke keluarga. 3 ribu tiap bulan. Selama ini, dia tidak menabung sepeser pun, malah tambah banyak utang. Ayo kalian bilang padaku, anakmu yang hebat dari mana dapat uang penuh? Beli di Shenzhen. Kakak, bicaralah apa sebenarnya yang terjadi. Kakak, dia bohong, kan? Menantu durhaka ini mengarang untuk menjebakmu, kan? Kamu pasti punya uang, kamu pasti menang lotre besar. Kan? aku tak punya uang. Aku selalu tak punya uang, siapa bilang aku punya uang? Nak, Kau satu-satunya mahasiswa di desa. masa tak punya uang? Mahasiswa bukan manusia. Sejak lulus kalian berhenti biayai aku. Aku kerja 3 pekerjaan tiap hari. Hanya untuk bertahan hidup, kalian suruh aku terus kirim uang ke rumah, bilang adik butuh biaya. Bilang mau cari istri untuk adik, apalagi yang kalian mau? Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa cari uang sendiri. Siapa mau uangmu? Kau ngomong ngawur. Sayang, kau. Kita kan satu keluarga. Panggil polisi. Itu bikin orang luar tertawakan kita. Betul, bagaimanapun. Satu keluarga. Saya yang lapor polisi. Pak polisi. Orang-orang ini paksa masuk rumah klien saya. Coba rebut harta. Buat ribut. Ganggu parah hidup normal klien saya. Ini urusan keluarga kau, ini siapa? Iya, ini rumah mertua kakakku. Jadi rumahku juga. Kapan giliranmu ikut campur? Kakak iparku cuma punya satu anak perempuan. Orang tuanya mati, semua aset milik kakakku, sebenarnya ini juga milik keluarga Yo. Ya, jangan bilang polisi. Soal ini bahkan ke PBB kita tetap benar. Maaf, Anda pemilik rumah ini. Ya polisi. Mereka ini. Mereka keluarga mantan suami anakku. Hari ini masuk paksa, cari masalah, omong kosong. Mereka belum cerai. Tindakan kalian sudah melanggar hukum. Sekarang kami beri peringatan lisan sekali, segera pergi dari sini, jangan ganggu lagi. Jika ada lagi, langsung bawa kalian ke kantor buat berita acara. Kenapa kamu begitu buru-buru cerai sama kakakku? Ternyata kau sudah cari gantinya. Dasar perempuan kejam. Benar. Kupikir hidup baik-baik saja, kenapa harus cerai? Ternyata ada pria lain di luar.
Wanita bersuami selingkuh. Benar-benar tak tahu malu. Memalukan. Kau sudah ditanduk, kau mau terus jadi pengecut. Apa kau laki-laki? Mau apa kau? Su King. Apa itu benar? Pria muda ini benar kau yang cari? Tuan Youyi. Meski kita pernah berurusan. Sekarang bisa kenalan lagi. Wang Haize, pengacara Xing Chen, rekan firma hukum. Nona Su, pengacara kasus cerai. Wang Haize. Yang kirim surat pengacara dulu. Ya, aku. Mustahil. Semua palsu. Lihat kalian berdua saling lirik begitu. Pasti tipuan. Sepertinya benar. Waktu ke kantorku kirim surat pengacara dia itu. Jangan tertipu mereka. Mana mungkin ada rekan firma hukum semudah itu. Ada firma hukum bintang. Itu di seluruh Shenzhen firma cerai paling terkenal. Su King, apa kemampuannya? Bisa undang orang macam itu. Juga ya. Su King, kamu Wang Haize. Itu bukan guru fisika anak Wang tua. Anak besar itu. Benar juga, Aze. Aku Tante Zhang, waktu kecil aku pernah gendong kamu. Sejak pindah SMA kamu tak pernah kembali, bukannya mau ke luar negeri. Para paman dan bibi, sebenarnya aku sudah pulang beberapa tahun. Sekarang jadi pengacara besar. Nanti kalau keluarga ada perkara kamu harus bantu. Tentu semua nanti butuh bantuan, datang saja kapanpun. Aku pasti berusaha maksimal. Setuju. Pantas anak dari lingkungan ini memang murah hati. Tentu, pemuda ini sejak kecil pintar ya. Kalian datang ribut hari ini, hina klienku. Sudah langgar hak nama baik. Sebagai kuasa Nyonya Su, hari ini resmi peringatkan. Jika kalian masih fitnah dan sebarkan kabar bohong, aku akan ajukan gugatan perdata dan tanggung jawab pidana. Jelas semua. Mau saya antar minum teh di kantor? Kami pergi sekarang. Zaman apa ini negara hukum. Setiap sengketa harus lewat jalur sah diselesaikan. Bukan ke rumah orang buat onar. Paham? Terima kasih Pak Polisi. Kali ini maafkan. Lain kali langsung proses hukum. Ayo pergi. Ayo. Kau percaya omong kosong pengacara itu? Maksudmu? Kau buta atau bodoh? Tak lihat mereka selingkuh? Mustahil. Su King bukan orang begitu. Kakak ipar. Kalau setia kita tak akan sampai begini. Tak berguna sampah. Kenapa aku punya kakak pengecut sepertimu? Lihat istrimu lari dengan orang lain, lihat keluargamu diusir polisi. Kau diam saja. Lalu apa yang harus kulakukan, bikin ribut? Lalu ditangkap. Yokai. Semua ini terjadi karena ulahmu. Kau yang pukul Su King. Kau yang bikin segalanya kacau. Kau salahkan aku. Kenapa aku tak boleh pukul dia? Aku pukul dia untuk mendidik istrimu. Salahmu sendiri, tak berguna, tak bisa jaga perempuan. Ulang sekali lagi. Kau punya uang. Bertengkar, apa untungnya? Benar ayahmu mati muda. Kakakmu dia kepala keluarga yo.
Kepala keluarga, kurang ajar bicaramu. Kakak, adikmu marah besar sama Suking dan keluarganya. Bicara ngawur. Kita keluarga. Jangan ambil hati. Mulutku ini. Aku kesal. Sudah. Berhenti bicara. Tapi kakak, adikmu benar soal satu hal 8 juta. Jangan kasih Suking si jahat. Tapi itu harta sebelum nikah Suking. Tak ada hubungan denganku. Masa tak ada? Kak, Meski kau cerai, kau tetap ayah Xiao Bao. Apa hubungannya sama Xiao Bao? pintar. Anakku memang cerdas. Betul. Kakak ipar cuma punya Xiao Bao 8 juta nanti pasti semua buat Xiao Bao. Tunggu apa lagi? Si putih itu pengacara cerai saat dia sidang kakak dapat hak asuh Xiao Bao Suking pasti serahkan. 8 juta itu buat kita pakai. 8 juta. Keluarga Yo bangkit pulang dulu bangun villa bikin mereka iri. Beli mobil beli BMW. Tidak minta BMW yang Suking pakai dulu. Ya dia janda pakai mobil bagus kurang umur kita ambil saja bantu dia. Tapi situasiku sekarang. Belum tentu dapat hak asuh Xiao Bao mustahil. Xiao Bao darah daging keluarga Yo dia bermarga Yo. Xiao Bao milik keluarga Yo cucu sulung mustahil diberi ke orang luar. Bagaimana kalau cari pengacara konsultasi? Buang uang percuma kakau tahu aku di desa soal berdebat siapa bisa kalahkan Ma Cui Hua. Tenang aku turun tangan cucu kita pasti aman. Bu. Pengadilan beda dengan mediasi desa bukan soal suara keras bisa menang baik-baik. Kau tetap tak percaya tapi sekarang kita bahkan tak bisa makan. Masih ada uang bayar pengacara. Aku tak punya uang. Itu dia. Dengar saja aku. Urusan ini aku yang tangani. Siapa ibu itu? Dulu dia hebat. Tunggu saja anak dapat. Wanita Suking itu akan berlutut di kakimu memohon padamu. Ayo. Hari ini senang. Pulang ayo kak. Rayakan. Ayo. AZ. Hari ini berkatmu. Terima kasih. Guru Su jangan sungkan. Ini tugasku. Oh ya, bagaimana kau dengar kabar? Tentu aku. Kirim pesan ke Azhe tepat waktu. Ternyata begitu. Su. Kau lupa aku bilang? Sudah kukatakan. Apa yang kukatakan? Ada masalah. Datang padaku kapan saja mengerti. Kukatakan yang bisa memanjakan adik pukul kamu, Yoi belum tentu orang baik. Hari ini jika tante tak kirim pesan. Aku datang tepat waktu cegah. Percaya? Jika aku tak datang mereka nanti pasti akan main licik bagaimana jika kalian terluka. Ku ingat. Nanti akan hati-hati. Tapi prioritas sekarang beli rumah dan pindah. Jangan salah paham, nah utamanya keluarga Yo. Seperti lalat. Siapa tahu mereka kapan datang lagi. Benar kami tak masalah. Takut ganggu tumbuh kembang Xiao Bao berdampak sebenarnya ayahmu dan kami ingin Xiao Bao tinggal di sini terus. Orang tua. Aku juga mau beli rumah. Tapi untuk saat ini, belum ada yang cocok. Kalau mau beli rumah, aku punya satu rumah bisa rekomendasi. Azhe rumah ini sangat bagus. Ini rumah rekan di kantor hukumku baru renovasi, belum dihuni. Dia pindah tugas ke luar negeri jadi mau jual murah. Rumah sebesar ini berapa meter persegi? 224 kamar, 2 ruang tamu. Ini pusat kota lokasi terbaik. Transportasi mudah lingkungan indah sekolah bagus. Yang paling utama keamanan ketat. Ini bagus keluarga Yo tak bisa masuk seenaknya. Lalu rumah ini berapa? Jangan khawatir harga bilang ke partner pasti murah. Rumah ini aku suka banget nah kapan pindah. Kunci di sini. Kapan saja. Sekarang pindah. Hebat. Pak kotak ini di sini ayo. Pak taruh sini. Terima kasih hari ini.
Terima kasih apa? Terima kasih juga. Rekomendasi rumah besar ini buatku untung besar. Tak apa. Dia juga buru-buru jual saling untung. Lagi pula, senang bisa bantu. Istirahat dulu, aku pergi dulu. Nona, duduk sini. Ibumu sibuk seharian. Mari. King, sudah lewat. Mulai sekarang kau dengan Xiao Bao hidup baik di sini. Ya, orang tua juga dekat. Nanti masak tiap hari untukmu. Ayah ibu. Terima kasih. Anak bodoh. Jangan sungkan dengan orang tua sendiri. Hari baik. Masih di depan. Makan dulu. Makan, mari. Kak Haize. Susu. Tanggal sidang sudah ditetapkan. Rabu depan. Baik, aku tahu. Saatnya. Akhiri pernikahan salah ini. Paman dan bibi tak datang. Mereka bersikeras datang, tak kuizinkan, ini pertarunganku sendiri, aku ingin sendiri. Selesaikan pertempuran terakhir ini. Kau paling berani dari siapapun. Duduklah. Mereka. Dari Yi surat panggilan pengadilan sudah dikirim tapi dia tak merespon. Jika mereka tak datang, apa yang terjadi? Menurut prosedur, Jika tergugat tanpa alasan sah tak hadir pengadilan akan sidang tanpa hadir putuskan sesuai hukum. Tapi tenang. Rantai bukti lengkap, fakta jelas. Tak pengaruhi hasil. semua berdiri. Duduk. Penggugat Suking. Melawan tergugat Yi. Kasus sengketa perceraian karena tergugat tak hadir tunggu. Perempuan jahat. Hakim, Terdakwa di sidang hina klien, saya minta teguran. Dan catat. apa saya salah? Dia memang perempuan jahat. Tenang. Hentikan hinaan, Bu, dan sebut identitas. Mana saya hina? Dia menantu keluarga Yo, selingkuh di luar. Berzina. Rusak moral. Dan usir kami semua. Keluarga. Tak boleh bilang. Dia lakukan hal keji, tak boleh dibicarakan.
Kasihan keluarga kami terlantar di jalan. Tenang. Peringatan lagi jika tak berhenti. Kami suruh petugas semua kecuali terdakwa. Keluar semua. Ibu, ini hakim. Tenang. Saya Ibu Yoi, mertua Suking. Identitas tercatat. Jaga ketertiban sidang jika tidak akan dituntut hukum. Mengerti. Silakan duduk. Bacakan tata tertib sidang. Kasus ini jalani mediasi sesuai hukum tanya tergugat pihak kedua setuju cerai. Saya tidak setuju. 1 Bu. Kami setuju tapi Xiao Bao harus milik keluarga Yo. Dan uang Suking jual rumah 8 juta harus dikembalikan. Pihak tergugat perhatikan. Mediasi harus pihak sendiri nyatakan sikap. Bicara. Maksud ibu saya. Adalah maksud saya. Tanya penggugat untuk pihak tergugat syarat mediasi yang diajukan ada keberatan. Yang mulia, ini bukti pertama kami tentang rumah yang dijual. Catatan transaksi sertifikat properti mutasi bank. Dan bukti terkait bukti kedua. Adalah klien kami. Saat mengalami KDRT foto luka di wajah dan laporan medis. Berani balas lagi. Aku tampar lagi. Bukti ketiga. Adalah rekaman CCTV. Di rumah orang tua klien kami merekam jelas keluarga Yo datang ribut dan cari masalah. Proses lengkap. Bukti keempat. Mutasi Bang Yoyi. Membuktikan setelah nikah sebagian besar pendapatan dipakai untuk keluarga asalnya. Tidak penuhi kewajiban nafkah untuk klien dan anak kami. Tak penuhi kewajiban pada klienku dan anak nafkah. Dia bohong. Mereka bohong. Apa bukti kalian? Mereka berdua pimpinan bersekongkol hancurkan nama baik anakku. Tenang. Mereka cuma mau rampas harta keluarga Yo. Yang mulia bela kami. Bawa. Dia hina pengadilan mediasi bawa pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Pengadilan tegaskan lagi hina pengadilan ringan, dibawa pergi. Berat, dituntut hukum kalian paham. Pihak tergugat ada yang mau disampaikan. Tidak ada. Kau setuju cerai? Tidak setuju. Suking. Aku tahu salah. Beri aku satu kesempatan lagi ya. Demi anak kau tak boleh setega itu. Suking. Yang mulia. Selama pernikahan terdakwa biarkan keluarganya lakukan KDRT pada klien kami. Dan ia sendiri lakukan kekerasan dingin. Serta gagal penuhi tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Meski terdakwa tak setuju. Harus putuskan cerai. Selain itu, mengingat terdakwa dan keluarga asalnya punya kecenderungan kekerasan dan hidup tak stabil.
Demi jamin kesehatan jiwa anak, kami mohon pengadilan beri hak asuh anak pada penggugat yang lebih unggul dalam ekonomi tempat tinggal dan moral. Tidak. Xiao Bao darah keluarga Yao. Jangan biarkan wanita ini mudah betul. Anak sulung. Kakak, cepat bicara. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Setelah sidang penggugat Suking dan tergugat Yao Yi disetujui cerai. Anak sah Yao Xiao Bao dirawat oleh penggugat Suking. Tergugat Yao Yi bayar nafkah 2.000 per bulan hingga anak berusia 18 tahun. Harta bersama pernikahan dibagi sesuai hukum. Lapar ya? Iya, ayo makan baik. Suking. Dasar wanita kejam tak tahu malu. Kau akan mati celaka. Ini pengadilan mau masuk tahanan. Suking. Beri sedikit jalan agar mudah bertemu nanti. Saya sarankan jangan terlalu kejam. Berani kau ancam klienku. Yo Kai. Saat kau tanpa ragu tampar aku 6 kali pikirkan beri jalan? Aku. Peringatkan mereka. Tak perlu Yoi sendiri susah tanpa dia sumber darah parasit ini pulang kampung saja. Takkan buat masalah besar. Baik. Pelan-pelan. Putri kita sukses, orang tua tunggu. Kalian bawa buah. Ayah dan aku makan sedikit. Simpan untuk kalian berdua. Kalian bawa saja. Baik, kami bawa. Kukira hilang beberapa hari. Ternyata pindah rumah. Yo Kai, mending kita berhenti. Kita di jalan lapar kenyang tak tentu. Kenapa si manis ini naik BMW tinggal di Menshan tampil mewah? Melanggar hukum. Melanggar hukum apa? Aku cuma ambil barang keluarga Yo. Ambil barang sendiri. Melanggar hukum apa? Yo Kai. Jangan lakukan ini, kumohon. Dasar perempuan bodoh. Kalau tak mau bantu, pergi. Cepat pulang, dingin. Hati-hati di jalan ya, pelan-pelan dah. Oke, cepat pulang. Oke. Suking. Dasar wanita jahat. Aku bunuh kau hari ini. Tak mau mati. Serahkan uang. Yo Kai, tenang, membunuh itu melanggar hukum.
Kau tak apa. Jangan takut. Ini aku di sini. Kak Haize. Tak apa. Aku di sini, Suking. Maaf harus dengar kamu. Susu, sebagai pengacara. Aku lihat masyarakat banyak sisi gelap. Hanya ingin ingatkan. Jangan sakiti orang. Jaga diri dari orang. Anjing terdesak gigit apalagi manusia. Kupikir. Bukan salahmu. Kau terlalu baik tak tahu gelapnya dunia. Aku tak sangka. Dia bisa. Di dunia, ada hati lebih kejam dari ular. Ada hidup seperti rumput liar. Tapi semua sudah berlalu. Ya, Sudah berlalu. Sayang. Ada apa? Adikmu kena masalah. Apa? Ada apa? Polisi bilang dia cari Suking itu lukai orang juga rampok pakai pisau. Bos. Cepat pulang. Apa? Dia cari Suking. dia lukai orang pakai pisau. Iya. Semua gara-gara Suking si manis. Dia pasti sengaja sudah panggil polisi sengaja jebak adikmu, Bu. Kau tahu ini. Aku. Itu adikmu, adik kandungmu, masa kau biarkan dia mati, anak durhaka, apa gunanya aku punya kau? Tahu kau begini dulu harusnya kau kubuang di got. Yoi. Manajer cari saya. Perusahaan mulai hari ini akhiri kontrak kerja denganmu. Apa? Yoi, kinerja kerjamu. Kami lihat semua. Datang terlambat melamun di rapat. Klien komplain berkali-kali. Dan, akhir-akhir ini sering pinjam uang di kantor. Pengaruh buruk. Perusahaan bukan amal. Kami tak bisa biayai karyawan tak bernilai. Pak Su, pendapatan kuartal ini naik 67% tahun ke tahun, juga 3 merek baru kontrak semua minta. Anda desain langsung. Restoran malam sudah pesan. Restoran Prancis favorit Pak Wang, kursi dekat jendela. Baik. Xiao Bao pulang sekolah, tolong jemput baik. Aku jemput dia antar ke rumah orang tuamu. Ya, Baik. Suking. Yoi sekarat. Apa kau lakukan? Kami akan lapor polisi. Tidak apa, naik mobil dulu. Dia hidup atau mati bukan urusanku, kami sudah bercerai. Aku tahu. Semua salah keluarga Yo. Aku gagal didik anak. Aku bersalah padamu tapi Yoi benar-benar lemah. Gagal ginjal stadium akhir. Dokter bilang tinggal beberapa hari. Gagal ginjal. Ya, dia tak mau lihat siapapun. Hanya sebut nama kau dan anak. Aku lakukan apa saja. Kumohon.
Temui Yoyi terakhir kali. Jangan cari simpati. Bilang mau apa. Suking, kumohon. Selamatkan Yoyi, tolong dia. Dokter bilang kau punya uang jual rumah masih ada kan? Demi kalian pernah jadi suami istri. Keluarkan 8 juta. Selamatkan dia. Bagaimanapun, dia ayah anakmu. Ikatan suami istri. Saat dia diam saat adiknya pukul aku, dia pilih diam sudah hilang. Soal ayah anak. Tak pernah beri nafkah anak. Bahkan tak pernah menjenguk. Itu ayah. Suking. Dia dewasa. Harus tanggung akibat perbuatannya. Kamu juga. Suking. Aku salah. Selamatkan anakku. Aku salah.